Dari gedung berlantai tinggi dengan suara klakson mobil hingga suara bisingnya mesin pabrik. Lagi-lagi, warga kecillah yang tidak mendapatkan haknya. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah regulasi utama mengatur hubungan kerja tenaga kerja di Indonesia. Memiliki tagline Have a Nice Day, ice cream yang diproduksi oleh PT Alpen Food Industry ternyata menyimpan suatu kisah pilu perjuangan buruh di Indonesia. 2 November 2017, 644 buruh pabrik es krim ice ini melakukan aksi mogok kerja. Ini dilakukan selama 15 hari dan berhenti pada 16 November. Gerakan ini juga diramaikan di media sosial dengan tagar #salam 15 hari. Aksi mogok kerja ini dilakukan oleh buruh-buruh dengan alasan meminta hak yang selama ini sudah diabaikan oleh PT Alpen Food Industry atau PT AFI. Aksi mogok ini tidak hanya terjadi di tahun 2017 saja. Di tahun 2020 sendiri, buruh perempuan yang ada di PT AIS ini melakukan mogok kerja juga kembali. Ini dikarenakan mereka tuh menuntut juga hak-hak reproduksi mereka. Setelah PT AIS melakukan dan memaksa ibu-ibu hamil untuk bekerja shift malam dan lebih dari shift yang ditentukan, di mana ini mengakibatkan pada 14 keguguran dan 6 bayi yang meninggal padahal mereka baru saja lahir gitu. Sementara akses fasilitas kesehatan untuk buruh perempuan juga sangat dipersulit oleh perusahaan. Diduga dari klaim para buruh yang bekerja di perusahaan tersebut, mereka melakukan eksploitasi terhadap karyawan dengan memberikan upah yang tidak sesuai dengan beban pekerjaan mereka. Kondisi ini diperparah dengan minimnya jaminan kesehatan dan keselamatan kerja di perusahaan untuk para buruh-buruh ini. Sejumlah buruh di bagian produksi mengalami kecelakaan kerja, di mana beberapa pekerja pingsan akibat menghirup gas amoniak yang terus-terusan bocor. Sementara itu, beberapa pekerja juga jarinya sering kali terpotong akibat mesin yang tidak memadai dan tidak memenuhi SOP yang ada. Perusahaan juga bahkan menutup akses dan tidak memberikan akses sama sekali terhadap kotak P3K, dan akhirnya para buruh di perusahaan tersebut harus melakukan pengumpulan uang sebesar Rp5.000 setiap bulannya. Ini dilakukan karena mereka tidak dapat akses untuk kesehatan oleh perusahaan. Selain itu, berdasarkan jurnal artikel Keteguhan Nilai Pancasila di Tengah Peraha Eksploitasi Buruh ICE Group, ada beberapa skandal lainnya yang dimiliki oleh ICE Group ini, di mana mereka memanipulasi upah dan tunjangan karena perusahaan mengklaim kenaikan upah sebesar Rp700.000 padahal itu hanya uang makan dan tunjangan kehadiran yang bahkan sulit untuk dicairkan. Dengan kenaikan realnya tuh hanya Rp10.000 pada 2019. Lalu mereka sering memberikan jam kerja yang berlebihan atau shift kerja yang akhirnya para buruh bekerja sebanyak 3 shift yang totalnya 49 jam per minggu tanpa ada libur yang layak, dengan upah lembur yang dijanjikan Rp20.000 tapi yang hanya dibayarkan hanya Rp10.000. Perusahaan juga tidak memberikan status kerja yang pasti terhadap buruh, di mana mayoritas buruh hanya berstatus kontrak dan outsourcing tanpa kejelasan pengangkatan tetap serta minimnya perlindungan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Kondisi kerjanya juga sangat berbahaya. Seperti tadi, mereka tuh sering terpapar oleh gas amoniak tanpa ada perlindungan memadai dan dipaksa terus melakukan pekerjaan di luar tanggung jawab mereka. Hal-hal ini tuh kemudian menimbulkan konflik industrial karena eksploitasi yang muncul ini memicu mogok kerja besar-besaran sejak 2017 tadi. Dengan perusahaan memang sempat melakukan PHK sepihak sebelum akhirnya diselesaikan melalui mediasi oleh Disnaker Bekasi. Aksi mogok kerja terus berlangsung panjang dan melibatkan banyak buruh ICE secara langsung. Ini memperkuat solidaritas di antara mereka. Solidaritas ini terwujud dalam bentuk dukungan sesama buruh, penanggulangan dana, serta dukungan moral dan fisik dari serikat buruh di luar ICE. Momen-momen sulit selama mogok, misalnya PHK sepihak atau intimidasi, justru semakin mengukuhkan persatuan mereka dalam menghadapi manajemen.
Buruh AS berhasil menunjukkan kekuatan kolektif mereka meskipun menghadapi tekanan ancaman PHK. Mereka mampu untuk mengorganisir mogok kerja secara besar-besaran, memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap operasional perusahaan. Ini secara tidak langsung memperkuatkan posisi mereka dan posisi tawar mereka di mata pengusaha maupun pemerintah. Menunjukkan bahwa buruh bukan lagi objek yang bisa diabaikan begitu saja, namun sebagai subjek yang memiliki kekuatan untuk menuntut hak-hak mereka. Kasus PT Afiq AS ini mencerminkan kondisi nyata yang dihadapi banyak buruh di Indonesia, khususnya kasus terkait eksploitasi, ketidakpastian status kerja, pelanggaran hak-hak buruh, khususnya perempuan, serta minimnya perlindungan hukum dan sosial. Kasus ini menjadi gambaran mikro dari persoalan ketenaga kerjaan yang lebih luas di berbagai sektor industri. Kasus ini juga mengajarkan bagaimana perjuangan buruh harus dilakukan secara kolektif dan terorganisir. Selain itu, penting memperkuatkan kesadaran nilai-nilai keadilan sosial dan perlindungan hak perempuan di dalam dunia.